Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma'ah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan segenap para jemaah khusus Pengurus Majelis Rahman, Bapak Ibu Hazimina, serta jajaran dan juga teman-teman ikatan silaturahmi Rahman Islam. Semuanya kita mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Dan juga para tokoh masyarakat, para pendengar, pecinta lingkungan Musyawarah Rahman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, iman dan Islam untuk mempertahankan keimanan kita melalui ngaji, dan ngaji ini mudah-mudahan bisa menasihati diri kita semuanya, menasihati pribadi untuk berubah yang lebih baik, insyaallah, amin. Kemudian di bulan Rajab yang sebentar lagi akan habis, hari ini tanggal nasionalnya tanggal berapa? 25 atau 26? Ini 25 berarti? Tanggal nasionalnya 25, berarti 25 Rajab, ya kan? Karena satu Rajabnya kemarin itu 1 Januari. Berarti kalau hari ini 25, berarti 25 Rajab. Habis Rajab apa, Bi? Saban. Saban bahasa ininya ya, atau ruah. Oke, kita malam ini sudah diisi kesehatan jasmani makan atas nama ketua. Terima kasih Pak Ujang, salam keluarganya, mudah-mudahan berkah ya. Rezekinya ini lengkap, kenyang, mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Insyaallah ngajinya nggak lama ya, nggak ngantuk insyaallah. Setelah diisi makanan jasmani, kita hari ini silaturahmi ya, sudah saling bersalaman, tadi sholat maghrib tadi Pak Haji imamnya ya. Ini siapa aja sih, Ebi juga udah latihan jadi imam belum, Bi? Belum, iya. Siapa aja boleh jadi imam ya, terutama kalau imam Zuhur Asar kan pada bisa tuh. Udah juga yang pakai bahasa itu udah bisa kemarin. Ya, cuman masalah zikir, kalau masalah zikirannya ya bebas aja lah. Tapi kalau sudah sanggup pengen jadi imam, bukan pengen, maksudnya karena situasi, ya silakan. Ya. Termasuk yang azan. Ini saya lihat Bang Bule, kan, Haji Bang Us, semua ya silakan azan aja gitu, bergantian. Ebi. Ya, tapi kalau ada semua yang nggak usah berebut mic-nya, nggak usah. Tapi maksudnya bergantian suara-suara azan itu. Ya memang untuk kita memaklumi masing-masing banyak kesibukan ya. Kawin banyak kesibukan karena nggak ada libur ya kawin ya. Gaspol terus. Jadi besok masuk juga. Besok libur ya kan. Iya. Udah mulai olahraga aja. Saya tadi pagi udah olahraga. Besok juga kita bisa. Olahraganya nggak usah kenceng-kenceng. Apa tuh namanya, jalan kaki. Tapi kata PRT udah biasa jalan kaki ya. Tiap hari udah jalan katanya. Ya nyari inilah keringat. Gerakan banyak tuh di jalan baru ya kan. Silahkan kalau mau ajak keluarganya, anak istri silahkan. Yang penting menjaga kesehatan dengan cara kita sendiri. Kalau kita udah bisanya jalan kaki ya jalan kaki. Kalau bisanya sepeda ya sepeda. Nah, karena itu bagian dari menjaga kesehatan jasmani. Karena kalau udah sakit ya nggak enak kita. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan. Amin.
Ya, naudzubillah ya, jangan sampai nanti menjelang puasa kita sakit, jangan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama bersalawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bismillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sallallahu alaihi Muhammad. Malam hari ini kita meneruskan kajian kitab Sahihul Ibad. Ini bagus sekali untuk nasihat untuk diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ah asyrah. Makalah yang ke-14. Kita udah nyampe 14. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Ai atibba, yaitu atibbaul qulub, dokternya hati, dokternya jiwa. Ba'dul hukama, yang dimaksud hukama itu dokternya jiwa, dokternya hati. Siapa dia? Wahum al-auliya'u. Dokter hati itu adalah para aulia, wali-wali Allah. Man tawahhama, siapa yang masih menyangka anna lahu, bahwasanya dia punya walian, wali aula minallahi, yang lebih hebat daripada Allah, qallat ma'rifatuhu billah, maka orang yang kayak gitu sedikit ma'rifatnya kepada Allah. Dia kurang kenal kepada Allah kalau meyakini ada yang selain Allah yang lebih hebat. Maka yang paling hebat siapa? Allah. Wal makna, artinya man, siapa orang dona yang menyangka anna lahu nasiran, bahwa dia punya penolong. Akrobu, ya, anna lahu nasiran, bahwa dia memiliki penolong. Akrobu minallah, atau akroba, ya, akroba yang lebih dekat daripada Allah penolongnya itu. Wa aksaro nusrotan, dan lebih banyak pertolongannya. Minhu, ya, darinya. Fa innahu lam ya'rifillah, maka orang itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud, jangan ada meyakini bahwa pertolongan di luar Allah itu lebih hebat dari pertolongan Allah. Maka yang paling hebat, hasbunallah wa ni'mal wakil, sama-sama. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup bagi Allah, maksudnya pertolongan juga dari Allah, ya, insya Allah. Wa man tawahama, siapa yang menyangka anna lau aduan, bahwa dia memiliki musuh, ada yang lebih bahaya, min nafsihi, dari dirinya, nafsunya. Qallat ma'rifatu bi nafsihi, maka orang itu sedikit pengetahuannya terhadap nafsu atau dirinya. Maksudnya apa? Kalau tawahama analo aduan, kita menyampaikan, memahami ada musuh selain diri kita. Padahal musuh itu yang paling berat diri kita. Nafsu yang paling berat adalah diri sendiri. Kalau ada nafsu di luar diri sendiri itu menyangka dia lebih hebat atau lebih berat, itu berarti dia nggak paham terhadap dirinya. Kalau orang yang paham terhadap dirinya, musuh yang paling berat diri. Contoh, mau ngaji berat, itu musuh diri kita sendiri. Mau kerja males, Pak. Kenapa males? Hujan. Kenapa hujan? Enaknya tidur, Kenapa tidur? Adem, dingin. Jadi itu musuh itu dah.
mau belanja ke pasar males-malesan, ya nggak dagang. Kalau nggak dagang kita yang rugi. Musuh terbesar itu adalah ada di diri kita sendiri. Wa man dhanna anna law aduwan aqwa fin nafsi al-amarah wal lawamah. Siapa yang menyangka bahwa dirinya memiliki musuh yang lebih kuat daripada dirinya, nafsu al-amarah. Nah, padahal musuh yang di dalam kita itu nafsu amarah. Wal lawamah, mencela. Amarah itu maksudnya Bang Bule gampang marah. Wal lawamah gampang mencela. Ya. Hati-hati nih, amarahnya ada, nafsu mencela, jelek-jelekin, atau apa ya lawamah itu? Ya mencela, bahasa Betawinya tuh gampang mencaci maki lah kira-kira. Fa innahu lam ya'rif nafsahu. Maka orang yang mengendalikan seperti itu termasuk nggak paham terhadap dirinya sendiri. Kalau yang paham, musuh terberat itu nafsu amarah dan lawamah yang ada di dirinya. Gitu maksudnya. Wal maqalatul khamsah asyarata, makalah yang 15. An Abi Bakar Siddiq, dari Abu Bakar radhiyallahu yang Allah ridhoin anhu kepada Abu Bakar Siddiq qaulihi, terhadap perkataan firman Allah, wa rasana bil barri wal bahri bima kasabatina liyudhiqahum alladhi amilu la'allahum yarji'un. Luar telah nampak fasadu, kerusakan, bil barri di daratan, wal bahri di lautan. Qala ai Abu Bakrin fi tafsir dalik. Abu Bakar menafsirkan al-baru itu apa? Al-baru wal lisan. Di dalam diri manusia itu kerusakan yang dimaksud kerusakan di daratan adalah al-lisan, mulut. Wal bahru lautan, wal qalbu artinya hati. Fa idza fasada lisan, apabila lisannya rusak, bisabi dengan mencaci maki, misalnya mencaci, naudzubillah ya, makanya ya kita jagalah. Maka kita tuh kalau lihat kesalahan orang lain kadang kita pengen ngata-ngatain lah kira-kira begitu. Fa idza fasada lisan, maka kalau rusak hatinya, lisannya, bisabi dengan mencaci maki, bakat alai nufus, maka jiwa kita itu menangis. Jadi kalau kita ngomongnya jelek, jiwa kita nangis. Ay al-asqasu min bani Adam, yaitu seseorang atau jiwa-jiwa dari bani Adam, maksudnya anak keturunan Adam. Wa idza fasadal qalbu, kalau udah rusak itu hatinya, birriya, dengan riya, masalah misalnya bakat alail malaikah, maka menangislah para malaikat. Kila al-hikmatu, dikatakan hikmahnya fi annal lisan wahidun tanbihun lil abdi, itu menjadi peringatan bagi seorang hamba, fi annahu la yambagi, sebaiknya tidak pantas ayatakallama, berbicara illa fima, kecuali apa-apa yuhimmuhu, yang penting, wa fi khairin, dan dalam kebaikan. Jadi kalau ngomong sebaiknya yang penting-penting dan yang baik-baik. Ya kita hindarilah kalau bahasa Jawa Timurin misuh. Misuhnya mau ada di Jawa Tengah. Misuh itu yang ngomong yang jelek, ngomong kata asal. Kalau bahasa Betawinya apa? Bahasa Betawi. Misuh ya marah. Misuh itu jejangkit kalau di sini. Kalau ngata-ngatain dengan bahasa yang kasar, ya nggak usah kita sebut dalam forum ini. Tapi intinya itu berkata yang tidak baik, itu sebaiknya dihindari. Wakilah dikatakan li'anna lisan, sesungguhnya lisan itu adzakir, yang berzikir, bikulli lughatin, pada setiap bahasa, kana dzikruhu lil madkuri al wahid wa wallahu ta'ala. Nah sebaiknya yang kita sebut itu selalu mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal qalbu, demikian juga hati, bi khilafi nahwil ain,
wal udun fa innahu yata'addad. Sebaiknya hati kita juga sama, jangan sampai khilafin nahwil ain, bertentangan. Contohnya mata. Jadi ini maksudnya maksiat mata ini. Wal udun. Udun itu adalah pendengaran. Qila li anal hajah ila sam'i wal basari, dikatakan li anal hajah, kebutuhan kita ila sam'i terhadap pendengaran, wal basari penglihatan, aksaru minal hajah ilal kalam, lebih banyak daripada kebutuhan kita kepada pembicaraan. Maksudnya lebih baik kita banyak memandang, lebih baik banyak mendengar daripada banyak ngomong. Kira-kira kalau ngomong kita sering keserempet, sering orang tersinggung atau marah dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Wa inna ma syabal qalba bil bahri li syiddati umkihi wa tisai. Kenapa diserupakan hati dengan lautan? Lautan itu ya hati, li syiddati umkihi karena terlalu dalamnya lautan itu, wa tisai dan luasnya lautan. Wal maqalatu sadisa asra, dan makalah yang ke-16 kila dikatakan inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Sesungguhnya syahwat nafsu tusayyiru menjadikan al-muluk raja abidan, bisa menjadi hamba sahaya. Seorang raja bisa jatuh gara-gara mulutnya. Seorang raja bisa hancur karena lisannya. Seorang pembesar bisa juga menjadi hina gara-gara mulutnya. Jadi biar raja, presiden, menteri sekalipun ngomongnya harus hati-hati. Kalau ada pejabat atau orang hebat, karena nafsunya, karena syahwatnya dia mengikuti, maka orang besar itu menjadi hancur, menjadi abid. Abid itu hamba sahaya. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa 'abdu ma fa inna, maka sungguhnya man siapa orang ahabba yang mencintai syai'an suatu, fa huwa 'abdu maka dia menjadi hambanya. Apa maksudnya? Orang yang mencintai dunia maka dia menjadi hamba dunia. Syahwat itu namanya. Was-sabru yusayyirul abida mulukan. Kesabaran itu menjadikan seorang hamba bisa menjadi raja. Li'anal abda bisabri yanalu mayurid. Sesungguhnya hamba sahaya itu dengan kesabarannya bisa mendapatkan apa yang dia dapatkan. Ala taro, ketahuilah ay ala yasilu ilmuka ila kisah Sayyidina Ibnul Karim Yusuf. Ini Nabi Yusuf nih ceritanya ya, dengan Zulaikha. Ebi tahu cerita Nabi Yusuf dengan Zulaikha? Hah? Belum tahu? Perasaan pernah diceritain, Bi? Apa ceritanya, Bi? Ada yang paham tentang Siti Zulaikha dan Nabi Yusuf? Yang menggoda Nabi Yusuf apa Siti Zulaikha? Yang godain ceweknya Nabi Yusuf orang bener. Siti Zulaikha itu cantik sekali, dia godain Nabi Yusuf. Nah, pokoknya ngajak berhubungan yang nggak baik lah, kira-kira begitu. Tapi Nabi Yusuf menolak. Karena Yusuf kan orang paling ganteng sebetulnya. Nabi Yusuf ganteng, ya tetap sembahyang. Nabi Yusuf gantengnya tetap sembahyang, digoda Zulaikha, tapi dia tetap kuat imannya, itu intinya. Makalah tusaina syarata, makalah yang ke-17 kila tuba, berbahagialah al khairul katsir, dengan kebaikan yang banyak, limangkan aklu amiron, bagi mereka yang akalnya menjadi pemimpin. Maka kalau ngomong pakai akal. Kalau pakai bahasa Betawi nggak enak nih Bang Bule. Kalau ngomong pakai otak. Ini nggak enak Pak RT ya. Limangkan aklu amiron, akalnya menjadi pemimpin. Jadi apa-apa kalau mau menetapkan suatu dipikir dulu.
Bi ayyata dia bi muradi aqlil kamil, dia mengikuti maksud akalnya yang sempurna. Wa hawahu ay mailanu nafsi ila ma la tastahi min ghairi ta'iyatis syar. Dia jangan mengikuti hawa nafsunya ketika membicarakan sesuatu. Asiron ay mamnu'an min dzalik, tidak boleh mengikuti hawa nafsunya. Wa wail, dan celakalah ay halaku sedidan, celaka banget, liman kana hawa wa amiron. Kalau hawa nafsunya menjadi pemimpin di dalam kehidupannya, maka hidupnya tidak akan sehat. Wa aqlu asiron, akalnya menjadi tertawan. Ay mamnu'an min nahwi tafakkur fi ni'amillahi ta'ala wa fi azamatihi. Yaitu contohnya dia nggak mau berpikir terhadap nikmat-nikmat Allah, wa fi azamatihi, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya sekalian, memang kita ngaji nggak bisa lama ya. Kalau lama juga ngantuk, tapi intinya kita hati-hati, dan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk menjaga lisan kita. Satu, kedua kita pakai akal. Jadi kalau kita mau sesuatu pakai ilmu. Di kantor kalau ketemu teman, ya teman itu memang rese, tapi kitanya tetap berbuat baik. Pengennya kalau ngikutin nafsu, fotonya gue, karena apa-apa jangan ikutin nafsu. Kalau ikutin nafsu, nafsu itu ngajaknya ke yang jelek lagi. Nafsu itu arahnya syahwat. Nafsu itu ada lawamah, ada amarah, pengennya marah-marah. Nah itu dikendalikan. Ya pengendalian diri, yang penting memang istighfar aja ya. Astagfirullahaladzim, saya salah. Astagfirullahaladzim, tadi saya melakukan salah. Astagfirullahaladzim, tadi saya ngomong salah. Jadi ini mengajari kita untuk hati-hati, baik dalam sikap, ucapan, akal, ketetapan. Karena Allah ngasih akal, kita mikir. Enggak semata-mata nafsu doang, emosi. Maksudnya syahwat di sini maksudnya emosi. Kalau orang ngikutin emosi, naik mobil, kesenggol dikit, kita tonjokin habis tuh Pak Win, tapi Pak polisi datang menjemput kita. Ya namanya mukuli orang sampai berdarah-darah kan repot juga, urusannya polisi, ya kan? Ya udah nggak enak aja lah kalau urusannya. Maka hal-hal yang menurut kita bahaya itu jangan. Nah ini dididik, mungkin kitanya udah bisa ya, tapi anak-anak itu dikasih contoh. Kalau naik motor begini, misalnya begini, kamu harus begini. Ajar itu anak-anak kita. Ya kalau kita naik kendaraan mobil, ya permisi kan, kaca dibuka. Naik motor, kalau di gang-gang kampung, jadi ya nggak usah nafsu pengen ngebut. Kalau ngebut nabrak orang. Kalau ada tanggul bisa jeger kayak apa tahu. Itu nafsu kalau pengen ngebut. Nah, ini pengendalian begini loh. Pengendalian juga sama di kantor maupun di rumah maupun di masyarakat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita yang udah di jalan bener aja, sudah baik-baik, sudah hati-hati aja. Mungkin orang juga bisa tersinggung, apalagi kalau kita tidak hati-hati. Insya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan akal kita, pikiran kita, kesehatan kita, lahir batin kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana ya wasi'al